Oke, kita ketemu kembali. Kita lanjut dengan cara mencari kategorisasi data penelitian yang Anda punya atau yang Anda miliki dalam penelitian Anda. Seperti yang saya tulis di sini adalah cara mencari kategorisasi data penelitian. Oke. Ada dua hal yang penting yang kita pergunakan dalam mengkategorisasikan data penelitian. Itu yang pertama itu adalah mu. Mu ini atau min ini, kemudian sama standar deviasi. Ini standar deviasi, ini simbol standar deviasi ya. Nah, rumusnya untuk mencari min sudah ada, yaitu setengah dikali I maksimum ditambah I minimum dikali sigma K. Oke. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya itu adalah 1/6 dikali X max dikurang X min. Oke. Jadi di sini saya buat keterangannya. Keterangan mu ini adalah min, ini dia. Ini adalah standar deviasi, ini. I adalah nilai responden, nilai yang kita buat di dalam angket, yaitu apakah itu yang 4 kategori penilaian sama apakah itu yang 5 kategori penilaian. Itulah I. Kemudian untuk X adalah skor total. Di sini saya tulis itu skor total per N, itu adalah skor total dari setiap subjek atau responden. Skor total. Kira-kira udah paham ya. Jadi skor totalnya itu adalah item 1 3, item 2 4, item 3 1, item keempat itu skornya 2. Nah, ini dijumlahkan ini 5 berarti skornya adalah 10. Inilah skor total dari setiap subjek. Oke. Kemudian sigma K ini adalah jumlah item dari variabel yang Anda punya. Jadi nanti beda dia sigma K untuk variabel X, beda sigma K untuk variabel Y. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini saya buat keterangan sigma K kita adalah sebanyak 31 item. Keterangannya udah jelas. Kemudian kita contohkan ya di contoh-contoh kita sebelumnya, data kita yang diuji hipotesis yang untuk melihat pengaruh, itu datanya kita pergunakan, di mana di situ skornya yang rendah itu X max. Di mana saya tulis ya, di sini ada X max di situ sebesar 102 dan X min sama dengan 150. Nah, ini nanti yang kita pergunakan itu variabel X yang sering kita contohkan. Oke, X max-nya 102, X min-nya 50. Nah, ini kita hapus. Yang pertama kita cari dulu adalah min untuk variabel X ini ya. Ini adalah rumusnya, setengah dikali mu sama dengan setengah dikali I max. Di contoh kita adalah 4 kategori penilaian. I max itu adalah nilai paling maksimum, yaitu 4 ditambah I minimum 1, karena penilaian kita adalah 4 kategori penilaian, 1, 2, 3, 4, atau sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke, 4 kategori penilaian. Kemudian dikali 31. Sigma K ini adalah jumlah item 31 sama dengan setengah dikali 5 dikali 31. Oke, hasilnya sama dengan setengah dikali 155. Pas enggak ya? 15 saya 155, hasilnya adalah
77,5. Oke, kita lanjut untuk mencari standar deviasi untuk variabel X, yaitu motivasi yang kita contohkan di video ini dan juga di video sebelumnya, di mana rumus standar deviasi itu adalah 1/6 dikali X max dikurang X min. Nah, ini kita selesaikan dulu sama dengan 1/6 dikali X max 102 dikurang X min 50, maka hasilnya sama dengan 1/6 dikali 52, hasilnya sama dengan 52 dibagian 6, 8,23, 8,3 ya, pas ya, 8,3. Jadi ini adalah untuk tau, tadinya untuk min atau mu sebesar 77,5. Jadi kita tulis dulu 77,5 sama 8,3. Ini untuk tau, ini untuk mu atau standar mu atau min. Oke, ini hasilnya kedua-duanya. Jadi kedua inilah yang akan kita pergunakan ke dalam rumus mencari kategorisasi. Oke, ini kita hapus. Oke, nah biasanya untuk pengkategorisasian data penelitian biasanya itu dikategorikan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama itu tinggi, yang kedua sedang, dan yang ketiga itu adalah rendah. Oke, tinggi kategorisasi ada 3, yaitu tinggi, kemudian sedang, kemudian rendah. Nah, tinggi itu rumusnya adalah mu ditambah standar deviasi. Mu ditambah standar deviasi. Dan untuk yang rendah itu adalah mu dikurang standar deviasi. Mu dikurang standar deviasi. Jadi untuk yang sedang itu adalah di mana X lebih besar sama dengan mu ditambah standar deviasi, lebih kecil sama dengan mu dikurang standar deviasi. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari kategorisasi sedang. Oke, kita selesaikan langsung. Ini sama dengan 77,5 ditambah 8,3, hasilnya itu adalah 85,8, atau sama dengan kita bulatkan aja 0,8 ini menjadi 86. Jadi untuk kategori rendah itu adalah mu dikurang standar deviasi, maka hasilnya itu adalah 77,5 dikurang 8,3, maka hasilnya adalah 69,2. Maka ini kita bulatkan menjadi 69. Oke, jadi yang untuk sedang itu adalah di antara yang rendah dengan yang tinggi. Jadi dengan kata lain ini adalah 69, ini 86. Di antara ini, itulah yang kategori sedang. Oke, seperti inilah cara untuk menyelesaikan pengkategorisasian data penelitian yang Anda miliki dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan program SPSS. Nanti kita akan coba di video berikutnya. Demikianlah dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, bahkan subscribe dari pendatang baru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi penelitian Anda saat ini yang sedang Anda jalani. Sekian dan terima kasih.